Oke, jadi karena di video sebelumnya gue udah bikin tentang jadwal latihan push day gue, ya latihan apa aja yang gue lakuin pada saat push day, dan sekarang di video kali ini gue akan menuin janji gue buat bikin tentang latihan apa aja yang gue lakuin saat pull day ya. Jadi buat kalian penasaran, kalian bisa tonton sampai habis. Dan by the way ini lightningnya gila, ini lightningnya mantep banget cuy. Ini by the way sinar mataharinya langsung mancar ke sini ya. Jadi mohon maaf kalau pencahayaannya kurang bagus ya. Ya walaupun back gua nih masih bisa dibilang belum gede banget ya, atau gak se-estetik influencer lain juga, cuman ya oke lah ya, masih bisa dilihat gitu. Bahkan koko sepupu gua juga bilang gitu, badan lu tipis banget gitu, gedein lagi ya, makan lebih banyak gitu. Ya gue bilang, ya gue juga lagi berusaha nih ya, pelan-pelan gitu, gak bisa buru-buru ya kan. Karena kalau gue surplus berlebihan yang ada malah nambah lemak gitu, bukan nambah otot. Oke, jadi kalau untuk otot back itu sendiri, itu ada 3 bagian utama ya. Yang pertama itu ada traps, yaitu otot pundak kalian nih ya, yang paling atas ya, di sekitar sini. Otot pundak. Terus yang kedua ada upper back ya, otot punggung bagian atas kalian, oke. Dan yang ketiga ada latissimus dorsi namanya ya, atau disingkat lats, yaitu otot sayap kalian ya, otot sayap. Wing otot sayap ya. Cuman sebenarnya ada satu lagi ya, yaitu lower back ya, otot punggung bagian paling bawah. Cuman di jadwal pull day gue lebih fokus ke 3 bagian otot tadi yang gue sebutin sih, yaitu traps, upper back, sama lats doang ya, sama biceps kita ini ya. Kalau untuk lower back biasanya gue masukin pas leg day. Ini jerawat nggak hilang-hilang tai. So langsung aja ya, gak usah kebanyakan bacot lagi, langsung kita mulai. Oke, jadi latihan pertama untuk back kita adalah T-bar row ya namanya. Untuk ini latihan untuk hit upper back kita, dan ini gue pemanasan dulu ya, tepuk-tepuk back gue ya biar on gitu ya. Dan untuk T-bar row ini ada 2 jenis pegangan ya, ada pegangan horizontal, ada juga yang serong ya. Tapi kali ini gue pakai yang horizontal ya, karena ini lebih fokus ke upper back, oke? Nah, jadi enak ya kalau punya alat T-bar row ini, karena kita tinggal centering chest kita ke benchnya itu, lalu tinggal tarik ya. Kalian perhatiin itu, gue tarik sampai lengan atau siku gue ke sejajar sama tubuh, baru kita lepasin lagi ke bawah ya. Tariknya sampai mentok ya, sampai back kita ke kontraksi penuh. Dan kalau di gym kalian gak ada alat T-bar row ini, maka kalian bisa ganti dengan barbell row yang normal ya. Cuman T-bar row ini memang lebih enak sih, karena kita kan tinggal senderan doang gitu. Sementara kalau barbell row ya itu kalian harus stabil, core kalian harus kuat gitu ya. Lanjut latihan kedua namanya adalah cable pull down ya, lebih tepatnya ini single arm cable pull down ya. Jadi pull down pakai satu tangan doang, oke? Dan kalian perhatiin ketinggian kabelnya ya di atas kepala gua, dan di situ gua pakai kursi kecil ya. Jadi satu tangan buat narik dan satu tangan lagi buat nahan di kursi ya. Jadi biar stabil gitu. Latihan ini best ya buat lats kita ya. Kalian perhatiin ya, pada saat tangan gua ketarik ke atas itu kalian lihat back gua ke stretch ya. Ya, jadi ini memberikan range of motion yang sangat dalam gitu ke back kita ya, ke lats kita. Lakuin gerakannya juga gak usah terburu-buru ya, pelan-pelan aja, dan tariklah sampai siku kita sejajar tubuh kita, lalu tahan bentar baru kita stretchin lagi. Dan let's go ya, sekarang kita latihan biceps, ini yang gua suka nih ya. Jadi kita lakuin barbell curl yang normal ya, pakai bar yang lurus itu doang. Dan kalian perhatiin ya, no momentum sama sekali ya. Jadi pertahankan lengan kita tetap di samping tubuh kita ya, hanya forearm kita aja yang naik turun ya. Jadi gak usah pakai momentum, oke? Dan itu by the way, bapak-bapak di belakang, koko-koko di belakang lagi modusin cewek itu kayaknya. Tapi kita tetap harus stay fokus ya, stay hard. Kita gak boleh terdistraksi dengan wanita-wanita di gym ya, karena itu untuk pria-pria lemah doang ya. Untuk pria-pria kuat seperti kita gak boleh terdistraksi ya. Kita harus fokus, fuck your bicep. Nah, habis itu kita lanjut ke set kedua ya. Jadi khusus di bicep curl-nya doang ya, kita videoin 2 setnya ya, biar gue bisa yapping lebih banyak, karena gue rasa kurang ya kalau gue kurang yapping. Dan ini sepertinya memang banyak banget cowok-cowok lemah di gym gue ya. Ini satu lagi bawa pacar gitu kan. Tadi modus, sekarang bawa pacar, oke? Sangat-sangat terdistraksi. Barusan dibilangin nongol lagi orangnya. Ini beneran cowok, ini beneran no gimmick ya. Ini gue gak pas-pasin, seriusan. Kita barusan ngomongin dia bener lewat tuh ya. Biceps gua bener udah pump ya, sementara di belakang masih ya saling terdistraksi satu sama lain, mungkin ngobrol sampai gua udah selesai latihan mungkin ya. Oke, don bosku ya, udah ya, ntar biceps gua meledak lagi kalau gua lanjutin ini. Dan kita lanjut ke shrugs ya untuk traps kita, dan ini seperti biasa kita cek-cek dulu di kaca ya. Biasalah ya, narsis dikit, oke. Nah, ini gue pengen dapetin dulu feel lakuin shrugs ya. Jadi gue lakuinnya tanpa beban dulu ya. Harusnya gak apa-apa lah ya kalau gue gak sensor orang-orang yang masuk ke video gue, karena gue juga gak terlalu terkenal ya. Gak mungkin juga mereka pasti nonton video gue gitu.
Jadi gue males juga sensornya ya. Let's go, kita mulai strokes-nya. Kita pegang dulu barbelnya ya, sejajar apa tangan kalian buka sedikit lebih lebar aja dari siku ya. Jadi itu persis di samping paha kita ya. Baru kita angkat ya, kalian perhatiin itu. Kita angkat pakai traps, pakai pundak ya angkatnya. Kalian perhatiin shoulder gue ke belakang, ke atas gitu ya. Yang bikin gue males latihan strokes ini adalah karena barnya tuh berseberangan sama dih kita ya. Jadi setiap kali gue angkat, setiap kali gue turun itu pasti hit dih kita juga gitu. Jadi ini memang agak ngeselin sih latihan strokes ini. Tapi ya, tenang aja, buat dih yang kecil mungkin gak bakal ngalamin masalah yang sama ya. Oke, lanjut latihan terakhir adalah pull up ya. Ini sih lebih ke pendinginan sih buat gue, karena ini gue gak hitungin lagi repetisinya, gue juga gak catat ya. Jadi ini gue lakuin aja satu set sampai failure ya. Ini kayak polesan terakhir aja buat back kita gitu ya. Oke, kalian perhatiin. Lakuin dengan slowly ya, gue masih punya sedikit tenaga ya di akhir-akhir latihan ini. Tapi ini lumayan juga ya, gue dapat berapa repetisi nih ya, mungkin 10 atau lebih kali ya. Padahal ini udah akhir-akhiran, udah capek banget nih gue ya. Mungkin ini karena ada efek kamera ya, kamera efek, jadi gue harus berusaha terlihat lebih kuat ya kan. Karena ini gue posting juga, jadi kita harus berusaha lebih gitu. Jadi pull up normal satu set, dan satu set lagi adalah behind the neck pull up ya. Jadi ini sebagai polesan terakhir juga. Dan buat yang nanya ini untuk apa ya, gak tahu ya fungsi untuk apa. Gue pengen aja gitu lakuinnya di akhir-akhir. Ya kalau behind the neck pull up ini mungkin lebih fokus ke upper sama middle back kita ya. Kalau pull up tadi kan yang normal itu mungkin fokus ke back secara keseluruhan. Jadi kalau behind the neck ini lebih fokus ke upper dan middle back ya. Dan selesai juga bro. Nah jadi di semua latihan back gue tadi itu gue lakuin 2 set per latihan ya. Jadi semuanya itu 2 set dengan rentang repetisi 6 sampai 10 repetisi ya. Jadi semuanya 2 set. Gak ada yang lebih dari 2 set. Cuman di pull up terakhir doang yang itu gue lakuin 1 set sampai failure ya. Sisanya itu semuanya 2 set. Cuman kan pull up yang terakhir tuh kan itu jatuhnya kayak pendinginan sih bagi gue, itu gak gue hitung lagi repetisinya ya. Jadi gue lakuin sampai failure gitu. Dan buat kalian bertanya kenapa latihan untuk lower back dipisah ya, kalau untuk gue sih menurut gue udah kecapean ya latihan back bagian atas gue. Jadi kalau gue tambahin lagi latihan deadlift gitu kan di akhir-akhir ya, gue bakal kecapean parah sih. Jadi gue pisah ya deadlift ke leg day aja gitu, nggak sama bareng back gue yang lain ya. Tapi itu kembali lagi terserah kalian masing-masing ya. Kalau kalian merasa masih kuat ya lakuin aja gitu. Dan gue juga lupa tadi rekam latihan buat rear delt gue ya, bahu bagian belakang kita ini ya. Jadi ini jangan lupa kalian latih ya, ini penting banget gitu. Karena nggak lucu nanti kalau back kalian tuh gede ya kan, tapi shoulder bagian belakang kalian nih kecil gitu, itu bakal kelihatan kurang proporsional atau kurang estetik pastinya ya. Jadi jangan lupakan latih bahu bagian belakang atau rear delt sekalian. Dan latihan buat bahu belakang gampang sih ya, kalian bisa pakai fly machine ya. Kalian balik gitu kan, dari yang kayak gini kalian balik jadi kayak gini ya, jadi reverse fly machine ya. Ini bisa untuk kenain rear delt kalian, atau bisa juga kalian pakai kabel ya. Kalian pakai kabel satu-satu, kalian tarik kayak gini ya, itu juga kena ke rear delt kalian. Atau kalian bisa lakuin face pull juga yang kayak gini ya. Ya jadi kalian pilihlah salah satu ya. Cuman pilih salah satu aja gitu. Jangan kalian lakuin semuanya ya. Cukup satu aja. Karena pada saat kita latihan back tadi itu bahu belakang kita juga udah sempet main ya. Udah ke-hit juga gitu. Contohnya kayak T-bar row tadi ya. Pada saat kita lakuin T-bar row kan itu kan bukan kena back kita doang, tapi rear delt kita juga ikut main itu ya. Jadi tinggal butuh satu latihan aja atau polesan terakhir aja buat tajemin lagi rear delt kalian ya. Jadi pilih salah satu aja latihan buat rear delt kalian ya, satu aja gitu. Dan kalau untuk latihan biceps itu bebas ya, kalian bisa pakai satu atau dua variasi latihan ya. Cuman kalau untuk gua sendiri sih biasanya gua dua variasi sih. Biasanya habis gua lakuin barbell curl ya kan, yang normal tadi, biasanya gue lakuin apalah latihan bicep lain gitu buat ngepamin lagi gitu ya. Jadi itu terserah kalian. Dan kalau kalian juga bosen dengan barbell curl yang normal gitu aja ya, kalian mau variasiin juga bisa diganti ya, jadi preacher curl atau incline dumbbell curl atau curl yang lain ya. Jadi itu bebas terserah kalian ya, biar gak boring gitu. Oke, jadi itulah latihan-latihan yang gue lakuin pada saat pull day gue ya. Dan kalau kalian mau cobain ya selamat mencoba gitu ya. Gue doain semoga back kalian bisa jadi demon back atau cobra back atau apalah itu. Flexing terakhir kalinya sebelum kita close video.